Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap keadaan semangat. Terutama bagi rekan-rekan guru honorer P3K Guru yang akan mengikuti ujian seleksi tahap 2. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan nantinya diberikan kelulusan pada tahap 2 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, khusus untuk pelamar P3K Guru tahun 2021 tahap 2 ini ya, ada sebuah informasi penting yang saya kutip dari tirto.id, yaitu terkait dengan adanya informasi kisi-kisi P3K Guru 2021 ya, dan ini nanti juga disampaikan tentang daftar P3K tahap 2 di sscsn.bkn.go.id. Semoga informasi ini memberikan kabar gembira dan tentunya bisa mempersiapkan diri bagi teman-teman semuanya. Dan tentunya untuk pemilihan formasi dan daftar P3K tahap 2 ini tidak menjadi kekeliruan dan kebingungan bagi rekan-rekan semua. Dan informasi ini akan kita kilas dan kita bahas lebih lengkap pada channel Kang Ipul Official. Namun sebelum pembahasan kali ini, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk pada portal media yang memberikan informasi tentang kisi-kisi fokus pembahasan pada pertemuan kali ini. Informasi kali ini saya kutip dari tirto.id dengan judul P3K Kemdikbud 2021, kisi-kisi P3K Guru 2021 dan daftar P3K tahap 2 di sscsn.bkn.go.id. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tirto.id. P3K Guru 2021 akan segera memasuki seleksi tahap 2. Sama dengan tahap sebelumnya, peserta akan kembali melaksanakan ujian seleksi kompetensi di tahap 2. Ujian seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2 dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 12 November 2021. Kegiatan seleksi kompetensi teknis untuk P3K Guru diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Pendaftaran ujian P3K Guru tahap 2 dilakukan secara online melalui sscsn.bkn.go.id, bukan sscn.bkn.go.id. Platform SSCN memang sempat digunakan dalam rekrutmen P3K tahun sebelumnya. Namun sejak rekrutmen tahun 2021, platform pendaftaran dan informasi diintegrasikan dalam SSCSN. Ujian seleksi kompetensi P3K akan dilakukan dengan metode Computer Assisted Test atau CAT. Materi soal-soal yang akan diujikan sama tahap 1 dengan tahap 1, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. 1. Kisi-kisi seleksi kompetensi teknis mengutip BKN Ngoid Official. Seleksi kompetensi teknis adalah tes untuk menguji pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta sesuai dengan jabatan yang dilamar. Masing-masing pelamar akan memperoleh soal seleksi kompetensi teknis yang berbeda-beda tergantung dari jabatan yang dilamar. Misalnya soal-soal seleksi kompetensi teknis untuk jabatan guru SD dan guru SMA akan berbeda untuk satu sama lain. Soal yang diajukan untuk materi seleksi kompetensi teknis contohnya sebagai berikut. Soal 1. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian: A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawaban D adalah proyek. Soal 2. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat perlengkapan, dan juga sikap dalam menghargai karya temannya, dan juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jadi jawabannya adalah C. Menyeluruh. 2. Kisi-kisi seleksi kompetensi manajerial. Seleksi kompetensi manajerial merupakan tes untuk menilai pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku peserta dalam berorganisasi yang diukur melalui A. Integritas,
kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Contoh soal yang akan diujikan dalam seleksi kompetensi manajerial antara lain. 1. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali A. Menggebu-gebu, B. Karismatis, C. Menghargai orang lain, D. Tenang, E. Mengayomi. Jawabannya adalah A. Menggebu-gebu. Soal 2. Menurut Anda pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti dan tetapi juga tepat waktu, B. Menyelesaikan tugas dengan cepat, C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku, D. Mengacu pada perintah atasan, E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jadi jawabannya adalah A. 3. Kisi-kisi seleksi kompetensi sosial kultural. Seleksi kompetensi sosial kultural dilakukan untuk menguji pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta yang ditujukan dari pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip. Melalui uji kompetensi ini, pelamar diharapkan dapat memiliki A. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, empati. Soal-soal yang akan diujikan dalam seleksi kompetensi sosial kultural contohnya adalah soal 1. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana ternyata daerah tersebut mayoritas wanita berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Jawaban adalah C. Soal 2. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda: A. Biasa saja, B. Saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran, C. Saya anggap dia orang yang aktif, D. Peduli, E. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Jawabannya adalah E. 4. Kisi-kisi materi wawancara. Wawancara akan dilakukan pada tahap akhir seleksi kompetensi. Kegiatannya akan diselenggarakan secara online menggunakan sistem CAT. Seleksi ini dilakukan untuk menguji dan menilai integritas serta moralitas pelamar. Soal yang akan diujikan dalam wawancara contohnya adalah apa motivasi Anda menjadi P3K? Jawaban terbaik yaitu ingin mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat, ingin mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Soal 3. Apabila Anda diangkat menjadi guru P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Jawaban terbaik yaitu saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat. Saya bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja dimanapun saya bekerja. Saya akan tetap profesional menjalankan tugas. Download modul belajar mandiri P3K Guru 2021. Sebagai upaya meningkatkan presentasi kelulusan guru non-ASN, pemerintah merilis modul belajar mandiri yang dapat digunakan calon peserta P3K Guru 2021 untuk mempersiapkan diri menjelang seleksi kompetensi. Modul belajar mandiri tersebut memuat materi target kompetensi hingga indikator pencapaian kompetensi yang dibutuhkan dalam para peserta seleksi P3K Guru 2021. Terdapat 7 materi ajar yang dimuat dalam modul meliputi teori belajar, karakter peserta didik, keterampilan berpikir tingkat tinggi, desain pembelajaran, dasar komunikasi, konsep penilaian, karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik. Selain bahan belajar, modul juga memuat rangkuman dan latihan soal-soal yang dapat dimanfaatkan untuk berlatih menjelang seleksi kompetensi. Modul belajar mandiri ini dapat diunduh secara gratis oleh seluruh calon peserta P3K Guru 2021 tahap 2 melalui link berikut. Jadi teman-teman bisa download melalui portal ini ya untuk persiapan dan pengayaan persiapan seleksi tahap 2. Jadwal P3K Guru 2021 tahap 2. Rangkaian seleksi B3K Guru tahap 2 akan berlangsung sepanjang Oktober hingga November 2021.
Berikut jadwal seleksi P3K Guru 2021 tahap 2 sesuai dengan nomor tercantum dalam pengumuman nomor 5663-BG.01.00/2021. Pengumuman dan pemilihan formasi P3K Guru tahap 2 24 sampai 30 Oktober 2021. Pengumuman daftar peserta, waktu dan lokasi ujian 4 November 2021. Cetak kartu peserta ujian 4 sampai 7 November 2021. Pelaksanaan ujian seleksi kompetensi 8 sampai 12 November 2021. Pengumuman hasil seleksi 18 November 2021. Masa pengajuan sanggah 9 sampai 21 November 2021. Pengumuman pasca sanggah 28 November 2021. Nah, baiklah teman-teman semuanya, adapun sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi yang disampaikan oleh media online pada kesempatan kali ini, yaitu ini merupakan sebuah kisi-kisi P3K Guru 2021 yang teman-teman harus pahami ya, berdasarkan pengalaman dari seleksi P3K Guru tahap 1 yang lalu. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2 nantinya bisa memahami ini semua, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi tahap 2 nantinya. Dan itu merupakan salah satu contoh jenis soal yang teman-teman harus pahami bagi teman-teman yang baru mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2 ini. Nah, teman-teman semuanya, tadi juga disampaikan adanya sebuah modul yang memang harus teman-teman kuasai dan teman-teman bisa ambil dari portal online yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah teman-teman semua, selain kisi-kisi yang disampaikan, tadi juga ada jadwal yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini sudah tidak bergeser lagi, akan tetapi kita mempelajari pelaksanaan dari tahap 1. Banyak jadwal yang bergeser, dan mudah-mudahan pada tahap 2 ini tidak jauh dari pelaksanaan yang sudah disampaikan melalui jadwal terbaru di portal p3kguru.kemendikbud.go.id. Apapun regulasi yang diberikan oleh pemerintah, mudah-mudahan ini memberikan kemudahan bagi teman-teman yang mengikuti seleksi tahap 2, dan tentunya mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kelulusan pada tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.